bacaan dari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian atau zikir dulu, dalam zikir seperti biasa zikiran. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan tumateng Allah sehingga kita bisa mengijabahi undangan dari Kang Habib. Melanjutkan kajian kemarin karena setengah rolas sesuai jamal deh cara sedikit disinggung kemarin bahwa manafa'al qalba syai'un mislu ujlah yadkhulu biha madyanal fikrah. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat bermanfaat dalam diri kita kecuali kita bisa ujlah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya apa? Kita bisa mampu berpikir apa sih tugas kita di dunia ini, kenapa kita diciptakan di dunia ini. Seperti kita tahu bahwa kita diciptakan di dunia ini memang khusus hanya untuk beribadah, supaya kelak kalau kita pulang mendapatkan tempat yang layak. Amin. Amin, guys. Nah, di ujlah itu supaya kita bisa berpikir, kata sini berpikir apa? Berpikir sekali lagi tugas-tugas kita bahwa kita ini diminta oleh Allah untuk beribadah, sedangkan selain daripada itu seperti rezeki dan lainnya itu sudah ditanggung oleh Gusti Allah. Aja khawatir. Cuma karena manusia ini punya otak, ketika otaknya mulai dipakai, maka disitulah timbul kekhawatiran. Timbul namanya sakwasangka, bahwa nanti kalau saya tidak begini, nanti saya tidak akan seperti itu. Kalau jabatan saya tidak didapatkan, maka nanti kelak hari tua saya tidak dapat tunjangan ini dan itu lain sebagainya. Sedangkan tidak seperti itu hidup kita. Karena kita tidak tahu apa yang kita pilih, apa yang kita inginkan itu baik untuk kita. Seperti itu ya. Maka itu kita disarankan oleh Syekh Ibnu Athaillah untuk ujlah, supaya kita tahu diri kita ini siapa sebenarnya. Karena seseorang itu karakternya, karena karakter diri kita ya, ketika ujlah itu diketahui. Sekali lagi di pertemuan yang keberapa atau yang pertama itu bahwa manusia itu ada unsur langit dan unsur bumi. Unsur langit itu di sana ada yang namanya malaikat, ada yang namanya iblis. Sedangkan unsur bumi itu diwakili yang namanya kambing dan yang namanya cemera. Seseorang itu kalau dominan, suka iri, dengki, ning batur itu berarti unsur langitnya sangat kuat tapi iblis yang kuat. Dengki bening wong iri, besungit bening wong iku berarti unsur iblis sing dominan ning diri kita. Tapi bila seseorang itu wah keibadahnya, ibadah banget, kepengennya berbakti bening Allah, nah berarti unsur yang dominan pada manusia tersebut adalah unsur malaikat. Ning dunya kin ana unsur engko. Weger ba, semit-semit nyala, semit-semit guguk. Nah, unsur unsur anjing. Unsur cemera sing paling wakeh. Kenapa? Ya mau kan cemera modeni wong bae. Makanya wong pun kayak cemera, puku-puku anu lagi mlaku kuku dikukukin. Orang nyaman gak nyaman iku wong. Iku unsur cemera. Ana mah unsur pun
dominan ing dunya apa sing dipikiraken ku weteng karo sor weteng ban. Weteng karo weteng. Weteng karo sor weteng. Iku arane unsura wedhus. Mangan ora bakal kene ke Habib. Lamun ora mangan, wih. Sumpah raya. Betul apa ibu? Ado wetenge orang isi, wih. Perjalanan jauh iki. Menuju mendingan barat atau timur kan. Lamun wetenge orang isi, wih. Sing dipikir kuwen, Mbak. Atau sing dipikiri sor weteng, Mbak. Yang disuruh akhir apa? Laman pici sepira wis pasti kan. Ngecer, Mbak. Ben, wis neceran. Iya. Anak 1.000 yang ngegelati sing 50.000. Paruhan sih. 2 pici 1 juta yang jajal sih sing 500.000 primer rasane ngecer. 200 juta pasti ya cara ninggelati sing larang. Awas iku karena dominan mau kan makhluk khusus. Iku makanya uncrang supaya kita medan berpikir primen kita bakal pulang. Setelah pulang seperti apa kita apakah kesasar ataukah benar kembali karena kita itu diciptakan di surga. Kita ini sebenarnya aslinya pulangnya sebenarnya ke surga. Cuma yang mau kan. Nah itu ini semoga semuanya. Keselanjutnya makalah ke-13 kaifa yasrukul qalbu kaifa iku kepripen yasruku dadi mencorong kolbun apa ati suwarul akwani utawi rupa atau gambar selain Allah, gambar dunia mungtobi atun iku nemplok atau nempel fi mir'ati ing dalem kaca atine sing wong am kaifa yarhalu ilallah atau iku kaya keprepen yarhalu mintar atau melaku iya si wong ilallah melaku maring Allah wa huwa utawi iya si wong muqabbalun bisahwati iku kang den taleni atau dibelenggu bisahwatihi kelawan sahwat am kaifa yatba'u ayadkhula hadratullah am atau iku kepriben yat mau ngarep iya si wong ayadkhula ing ta manjing iya si wong hadratullah ing hadira Allah wa huwa utawi iya si wong lam yathar iku ora sesuci iya si wong min janabati ghaflatihi saking junub laline si wong am kaifa yarju atau iku kaya kepriben iya si wong yarju ngarep ayat hamadako iko asrori ing yen tafaham iya si wong ing lembut atau ing alus sake rahasia wa huwa utawi si wong lam yatub iku ora tobat iya si wong min hafawatihi saking keluputane atau saking dosane si wong rada dalam ini mangalah makola 13 ya sampai jam 7 ora apa kan. Waduh, iya Pak, terpaksa. Semit-semit lagi. Ning kene Syekh Ibnu atau Ilah Al-Askandari sing pertama iki coba renungkan, mari kita pikirkan ora sifat kayak kita mekenen iki. Cara Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana orang tersebut bisa bercahaya hatinya bila gambar dunia akuan itu selain Allah nemplok ning kaca atina. Bagaimana seseorang itu tersebut bisa bercahaya bila di kaca hatinya itu kotor akhirnya rengket.
Ah, perangkat ibu. Karena ketika kotor. Oh, kotor. Kaca itu tidak akan memantulkan cahayanya kalau kaca itu ake tienge, jare Ustaz. Tieng kaca kan. Ya. Burem-burem. Jamur. Primen bisa mencorotkan hati. Primen bisa madangi kalau hati itu kotor. Kotor karena apa? Karena ada sebuah hadis, orang itu kalau melakukan satu dosa maka akan ada satu titik hitam di hati kita. Tik. Melakukan dosa lagi, titik hitam lagi di hati kita. Tik. Melakukan dosa lagi, titik hitam lagi, terus numpuk kotoran itu. Jadi hati kun ketutup. Akhirnya apa? Ketika hati tertutup oleh dosa setitik demi setitik, akhirnya kan jare ningkana kan anak lagunya kan apa sih syairnya kan, fi ilmil islami wal imani wal ihsan. Ilmu Islam wal iman wal ihsan itu tidak masuk. Ilmu Islam kenapa? Fikih. Kalau ilmu Islam itu, bagaimana fikih itu mau masuk kepada orang tersebut kalau hatinya kotor? Yang pertama tahapan bil ilmil Islam. Tahapan awal ya. Ini contoh praktek ibadah lawan fikih. Ketika waya sholat, mampukah ontem? Mampu. Jam 12, setengah 11 wis hadir sholat. Mampukah? Mampu. Sholat jenazah. Sholat jenazah. Saya ini adalah kula iki NU garis on time. Kula gen. Tapi ketika sholat jenazah ikut lambat bae kon. Setiap pertemuan apapun on time kita kan. Biar wong NU kan jam 2 kan ngomong jam 4:30 kan mulai. Wong NU. Kula iki sebenarnya garis on time dari dulu kan. Ketika ngomong jam 2 ya jam 2 hadir. Cuma saiki marada wis iki. Bang suwe manjing. Melu ning kang alek sebatang mani. Akhirnya rada iki. Rada ngolor. Karena wis iki. Tapi ketika sholat jenazah, undangan kula antuk jam 12. Jam 12 kula rawuh iku telat. Heran. Oli apa nih kula? Jadi oli amplop. Tapi Allah ngundang jam 12 gajiannya 17 derajat sing on time. 17 derajat menurut kita fikih 1 derajat itu posisinya antara langit dan bumi. Derajat itu pahalanya itu. Kali 27 itu iming-iming Allah. On time tidak? Tidak. Karena siapa yang ngundang? Wujudun aja Allah ini masih ngundang. Manis. Wah, kali ya, Wah, perluan apa-apa nih bikin ya. Ilmu Islam wis durung manjing lah ilmu Islam mah. Fikih masih ibadah durung manjing. Wis ngomong tasawuf kan. ya Allah. Ya. Setelah bil ilmil Islam, bil ilmil iman. Iman itu keyakinan. Apa iman itu? Tasdikul bil qalbi adalah membenarkan dalam hati, wa taqrirul bil lisan, dan ucapkan dengan lisan. Saya percaya Allah itu memberi rezeki kepada saya. Ketika kita dicoba artinya apa? Dinakin kalau orang li rezeki mampu ora sih kita kian bisa tetap rutinan. Ternyata Kang Alek mampu. Alhamdulillah kan ya, mampu. Keyakinan bahwa Allah itu akan memberi pahala kepada kita. Sering zikiran, sering apa? Nah, kita mampu, alhamdulillah. Keyakinan itu panjang. Terus
ilmu yakin wal ihsan. Wal ihsan itu baru ilmu tasawuf kaitan. Apa sih ihsan? Apa yang dinamakan ihsan? Anta buddha al ihsanu aya anta buddha aya rifallah. Oh bahasa Indonesia nih bawe saudara-saudara apal kok grogi anak-anak kan. Ihsan adalah ketika engkau menyembah Allah seolah-olah ketika kamu menyembah Allah itu melihat. Kamu mampu melihat Allah ketika engkau beribadah. Tapi bila engkau tidak mampu melihat Allah, Allah melihatmu. Jadi dalam hal apapun kita merasa diawasi oleh Allah. Itu namanya ihsan. Dalam hal apapun kita merasa diawasi oleh Allah. Saiki kita mampu tidak maksiat. Karena apa? Karena izin anak Ustadz. Mampu tidak ketika kita sendirian di dalam kamar tidak maksiat. Orang ngedelang HP. Singa anukannya. Mampu tidak ketika Kang Ali anak sing salaman bengkok. Tolong Kang Ali dibantu ke. Ali. Ikut bang. Gitu. Ali. Baik gitu mah. Iya, opening gitu. Ketika seperti itu, jangan kalian Allah ngedelang. Nah, wis ihsan kan. Lagi ngobrol karo lorong wadon, Allah ngedelang. Arepan umpama Kang Ali kina arepan wali kota marah silaturahim arep sing ora bener ngegawa wis ngegawa ngalina supaya lancar ge. Desember mawa enda di SK turun kono. Oh, Ali. Beruang dong Ustaz. Wih. Beruang. Wah, itu men. Tempat amat ya, amat ya. Oh, di sini. Amat Ustaz. Kok lagi tonggon-tonggon kosan? Wis digawa ngegawa. Lagi duraki nih. Jarang ada. Nah, mampu ora kita ihsan seperti itu. Lamun wis bener berarti bersih hatinya. Lamun durung bener, karena seperti maukannya. Contoh, lamun hatinya bersih pasti dilakon sholawat. Sholawat pun pahalane diterangkan ing fikih kembali mana bahwa barang siap Allah itu menciptakan satu malaikat sigenang broadcast. Malaikat itu bisa mendengarkan sholawatnya seluruh makhluk di dunia ini yang nanti disampaikan kepada Nabi. Jadi malaikat itu ana ning iringan makbarwe Nabi, tapi ketika ana sholawat weru iki sing Kang Ali bin pulang langsung sampai bapaknya, ya Rasul wonten sholawat sing Kang Ali bin ini langsung Catet tuh kan. catet di rumah kok oh ya siang. Waduh, nih catet tuh. Nah dilakoni akhirnya seneng sholawatan. Nah arane kacane wis bersih, hatinya wis bersih, mencorong padang. Amin. Lamun terus kayak kita kini wis terlanjur hatinya wis ireng, wis kaken tempelan maukannya. Primen caranya? Ada satu hadis yang mengatakan bahwa setiap sesuatu itu pasti ada pembersihnya. Pembersihnya besi mungkin karo amplas dan lain sebagainya. Pembersihnya hati itu adalah dengan zikir. Nah zikiran maukan kita kini adalah membersihkan hati kita. Rasa sekali. Rasa ngantuk. Wis ngantuk ta. Kok dibersihkan hati kita. Ya. Jadi istilah kemustahilan Saya Ibnu Athaillah kemustahilan bahwa bila hati kita kin wakil rerem kede kita kepengen bercahaya. Untuk itu bersihkanlah cahaya hati kita dengan kita berbanyak zikir. Terus yang kedua
Bagaimana kamu bisa menuju Allah? Artinya kita, ini kan torikot kita ini supaya kita bisa hadir, bisa ke Allah, bisa nih jalan yang diridhoi Allah, sedangkan kamu terbelenggu oleh syahwat. Bagaimana kita mau ke Allah kalau kita terbelenggu oleh syahwat? Syahwat itu macam-macam, salah satunya mungkin syahwat kita sing doyan turu. Ketika Arab zikir, aduh enak turu. Iya bubur. Ketika Arab zikir, waduh, lumayan gitu. Anak talilan, orang zikir dipet lah, oli besek, oli apa kan? Biasa. Oli berkat. Orang melu zikir dikit lah, lumayan oli berkat. Syahwat perlu. Atau aya zikir sing noma di WA karo pacare. Jare apene kan. Dit rumahan dit. Akhirnya ning iki syahwat bawa perlu. Bagaimana kita mampu pergi ke Allah sedangkan kamu terbelenggu oleh syahwat. Aja sohor, kita masih terbelenggu rasa, masih kalah karo ngantuk. Waya tahajud lah, umpamanya lah esuk masih ana subuh. Pengen tahajud lah, esuk wis beres. Sampai mati. Tarsok. Tarsok. Yo singkatlah cepet pengen. Am kaifa mau bagaimana engkau bisa mengharapkan kehadirat Allah? Bisa hadir bisa bersama Allah sedangkan kamu tidak bersuci dari junub kelalaian. Kelalaian diserupakan dengan junub. Kalau kita mau ke masjid itu harus suci dari junub. Ya, salah satu menurut fikih yang tidak boleh ke masjid adalah orang junub. Orang di mancing masjid mau junub. Kita juga sama, kalau kita ingin masuk ke hadirat Allah, kalau kita masih ghaflah, itu tidak akan mampu dari ghaflah. Ende. Contoh iki lagi ngewarai dewek ya, napik iki. Lagi pentung dewek. Yo nak kekuatan enggak? Lagi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing dibaca ngomong macam la ilaha illallah. Tapi mata lagi ngedelang status. Mending lagi anak penting banget status doang sih didelang. La ilaha illallah. Itu kan lali. Sing ngedelang di mata atau la ilaha illallah, la ilaha. Waduh, jarang setoran gini yang dibayar. Sebulan tanggal 9. Aduh. La ilaha illallah, la ilaha illallah atau Allah. Terimanya kan karena pun primen caranya gitu ngamanakan SK jarang. Is logi merana oh tetap ati mah Allah teh mikir ning SK ning iki. Bagaimana kita mampu kehadirat Allah kalau hati kita tadi kan ya masih terbelenggu dengan junub kelalaian kita. Orang bakal manjing, dilarang. Harusnya kita ketika zikir fokus zikir. Kita bisa namanya fana. Fana itu wis ora rasa apa-apa. Allah. Wis ilang kabeh wis. Ngerasa diri kita pun enggak ada. Iku fana wis. Perasaan turu malah. Kita ingin turu tak apa gitu. Tapi mbok ora kerasa. Hari Ngorok beneran. Karena lagi gerakan kalau Tapi pernah ngerasakan boten iki. Iki ningen dikit. Sering naon sarena. Kerungu kita la ilaha illallah. Ngikutin Cuma ya. alam kita ini di mana enggak tahu. Alam kita ini. Saya tidak tahu alamnya di mana. Itu. Ya. Nah, kalau bisa seperti itu.
yang terakhir bis Arab jam 12. Bagaimana engkau mengharapkan bisa paham rahasia ilmu yang sangat rahasia bila kamu tidak pernah tobat dari dosa-dosa. Ilmu rahasia Allah pun seperti mau ya. Ilmu rahasia, contoh kita mengetahui zikir-zikirnya pohon, kita mengetahui zikir-zikirnya batu. Ilmu rahasia. Batu kan berzikir kan. Ada di kitab Rotibul Haddad. Ada seorang syekh ketika lagi zikir punya dibuka hijab kalau Allah bisa mendengarkan semua zikir para makhluk sampai daun-daun bisa mendengarkan. Zikir subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu zikir daun-daun, pohon, batu, zikir kayak konon. Makanya kita juga diperbanyaklah membaca zikir seperti itu. Ning sarah Rotibul Haddad. Nah, kita bisa mampu. Iku masih mending masih alam dunia. Kalau kita sampai bisa ning alam malakut, bisa melihat goresan pena, bisa berzikir dengan malaikat-malaikat. Itu rahasia-rahasia Allah. Wis mengkonon mah wis ora butuh apa-apa. Ya, wis waktune buru-buru semongko saos. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekali lagi apa yang saya sampaikan khususnya untuk saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.